2025 baru berjalan 2 minggu, akan tetapi sudah ada 8 perusahaan yang listing. Perusahaan-perusahaan tersebut menjual sebagian kepemilikan sahamnya ke masyarakat. Mulai dari saham YOII yang menjual 12,03% ke masyarakat. Lalu saham KSIX 15% sahamnya dijual ke masyarakat. Ada kode saham Ratu yang menjual 20% kepemilikannya ke masyarakat. Ada pula HGII yang menjual 20% kepemilikan ke masyarakat. Ada BRRC yang menjual 30% kepemilikannya ke masyarakat. Ada DGWG yang menjual kepemilikannya ke masyarakat 25%. Ada CBDK yang menjual 10% kepemilikannya ke masyarakat. Lalu ada Obat yang menjual kepemilikan 28,33% ke masyarakat. Aslinya ada aturannya nggak sih menjual saham ke publik itu berapa persen? Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, minimal perusahaan menjual 7,5% kepemilikannya itu ke masyarakat. Kalau kita melihat dari rules yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, CBDK itu termasuk kecil, hanya menjual 10% saja ke masyarakat. Sedangkan bagaimana saham-saham lainnya yang sudah listing lama di Bursa Efek Indonesia, ada nggak sih yang menjual kepemilikannya hanya 7%-an mungkin, atau 8%? Atau siapa sih perusahaan-perusahaan yang menjual kepemilikannya termasuk kecil ke masyarakat? Video kali ini kita akan mengulas 7 perusahaan yang kepemilikannya di masyarakat itu kecil. Siapa saja? Tonton sampai selesai. Yang pertama, perusahaan ini telah listing pada 29 November di tahun 1989 dengan harga awal 12.500 per lembarnya. Perusahaan ini termasuk rajin bagi dividen, bahkan setelah pandemi COVID-19, perusahaan ini membagikan dividennya terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan keuangan di laba kuartal ketiga 2024, laba perusahaannya naik 4,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Total masyarakatnya berapa? Masyarakat kepemilikannya hanya 7,4%. Perusahaan tersebut adalah Bank CIMB Niaga atau kode saham BNGA. Yang kedua, perusahaan kelas dunia yang bergerak di bidang pengolahan karet remah yang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia. Di mana perusahaan ini listing pada 19 Juni tahun 2017 dengan harga awal 458 per lembarnya. Saat kita taping video ini, market cap perusahaan ada di 2,6 triliun. Perusahaan ini masyarakatnya kecil, hanya 7,5%. PT Triputra Persada Megatara 30% dan sang pengendali HSF PTI Ltd dengan kepemilikan 62,5%. Bahkan kalau kita lihat data kepemilikan berdasarkan KSEI di Desember 2024, total asing memiliki kepemilikan 69,03%. Artinya, jumlah yang beredar di masyarakat itu mayoritas dimiliki oleh asing. Perusahaannya adalah PT Kirana Megatara dengan kode saham KMTR. Perusahaan yang satu ini, saat kita taping video ini, market cap-nya ada di 9,7 triliun. Perusahaan ini listing pada 31 Maret 2004. Pada harga awal 2.325 per lembarnya. Kalau kita lihat harga sekarang dibandingkan 3 bulan yang lalu, perusahaan ini telah turun 12,16%. Perusahaan ini juga rajin bagi dividen. Akan tetapi besar kemungkinan nantinya dividen yang dibagikan pada 2025 ini akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan tersebut mungkin terjadi karena secara laba di kuartal 3 2024 labanya ini telah turun 17% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini termasuk perusahaan finance yang mana pengendalinya adalah PT Bank Danamon Indonesia dengan kepemilikan 92,07%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat sekitar 7%-an saja. Perusahaannya adalah PT Adira Dinamika Multi Finance dengan kode saham ADMF. Yang keempat, perusahaan ini kalau kita lihat secara laba kuartal 3 2024 mengalami kenaikan 8,88% dibandingkan dengan tahun lalu. Perusahaan ini telah listing cukup lama, 1 Agustus 1994 dengan harga awal 5.500 per lembarnya. Perusahaan ini pengendalinya adalah PT Kalbe Farma dengan kepemilikan 92,18%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat.
Berarti perusahaan yang kita bahas ini anak perusahaan dari Kalbe Farma. Ada yang kurang oke dari perusahaan ini. Karena kalau kita melihat data insider di Stockbit, sejak akhir Januari 2024 sampai Desember akhir 2024, itu Kalbe Farma menjual saham ini. Total Kalbe Farma menjual 3,9 juta lembar saham. Perusahaan ini adalah Enceval Putra Mega Trading dengan kode saham EPMT. Yang kelima, saat kita tapping video ini harga sahamnya ada di 220 per lembarnya. Perusahaan ini telah listing cukup lama, yaitu 30 Oktober 1990 dengan harga awal 14.300 per lembarnya. Kalau kita melihat hanya berdasarkan harga sahamnya, perusahaan sekarang harganya itu sudah turun sangatlah jauh sekali. Akan tetapi ternyata perusahaan ini punya historical 3 kali melakukan stock split. Perusahaan telah melakukan stock split di tahun 2012 dengan stock split 1:10, 2014 dengan stock split 1:2, 2016 dengan stock split 1:10. Secara laba, laporan keuangan yang terbaru itu naik 7,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita melihat secara data histori PI rasio dari 2018 sampai 2023, paling kecil itu terjadi di 2022, yaitu 8,89 kali. Sedangkan kondisi sekarang, PI rasio dari perusahaan itu ada di 8,58 kali. Pengendali dari perusahaan itu ada 3. Toto Limited dengan kepemilikan 37,9%, Multi Doruna Asindo 29,39%, dan Surya Ora Mitra Abadi 24,95%. Sisanya baru dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan ini yang dimaksud adalah Surya Toto Indonesia, kode saham Toto. Perusahaan secara PBV rata-rata dari 2018 sampai 2023 ada di 0,82 kali. Sedangkan kondisi sekarang PBV-nya itu ada di 0,49 kali saja. Perusahaan ini telah listing pada 6 Desember 1989 dengan harga awal 12.000 per lembarnya. Di mana perusahaan ini pengendalinya adalah NUVG Ltd dengan kepemilikan 92,47%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan ini punya anak perusahaan yang juga telah listing di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini adalah Bank Danamon Indonesia, kode sahamnya BDMN. Kabar yang beredar, salah satu investor yang telah lama terjun di dunia pasar modal di Indonesia punya kepemilikan di saham ini juga. Perusahaan ini didirikan pada 21 September 1971. Lalu mereka listing pada 28 September 2016 dengan harga awal 1.100 per lembarnya. Perusahaan ini secara kepemilikan dimiliki juga oleh salah satu konglomerat di Indonesia, yaitu Pak Sandiaga Uno. Lewat perusahaannya yaitu PT Saratoga Investama Sedaya dengan kepemilikan 10%. Pengendali dari perusahaan ini adalah PT Aneka Mega Energi dengan kepemilikan 15% dan PT Samator dengan kepemilikan 35,24%. Masyarakat di sini ada 7%. Perusahaan ini adalah PT Samator Indogas dengan kode saham AGII. Jadi itu 7 perusahaan dengan kepemilikan masyarakatnya yang kecil. Semakin kecil kepemilikan di masyarakat, berarti artinya pengendali merasa perusahaannya itu masih make it money. Jadi semoga kita terhindar dari perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya di masyarakat lebih dari 70%. Emang ada? Ada. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.